Selamat pagi semuanya. Oke, satu hari ini kita belajar dengan anak kelas 1 dulu ya, anak kelas 4. Ayo, ambil dulu bangkunya. Oke. Oke. Ayo, pasti bertanya-tanya kenapa bisa belajar sama kelas 1 satu hari ini. Karena guru mereka tidak datang, wali kelasnya tidak datang. Tadi Miss dihubungi kalau wali kelasnya tidak hadir karena sakit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Satu orang mimpin doa, bebas dari kelas 4 ataupun kelas 2, boleh? Ayo. Oke, terima kasih ya. Oke, di sini sebelum Miss mulai pembelajaran, Miss mau tanya, siapa yang temannya tidak hadir? Kelas 4 hadir karena sakit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Satu orang mimpin doa, bebas dari kelas 4 ataupun kelas 2, boleh? Ayo. Oke, terima kasih ya. Oke, di sini sebelum Miss mulai pembelajaran, Miss mau tanya, siapa yang temannya tidak hadir? Kelas 4 hadir semua? Oke, kelas 1 ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Ayo, diperiksa dulu kebersihan kelasnya. Ada atau tidak sampah? Kalau ada, dibuang ke tempat sampah. Kalau tidak ada, duduk manis, dibuka bukunya, dikeluarkan alat tulisnya, oke? Oke. Hari ini Miss mau membagi dulu pembelajarannya. Hari ini anak kelas 4 pembelajaran IPAS tentang gaya di sekitar, dan satu lagi anak kelas 2 mengenai letak benda. Oke, Miss mau tanya, siapa di sini tadi malam yang belajar? Oh, kenapa? Kenapa nggak belajar? Karena main-main, malas. Jangan ya nak, karena belajar adalah apa? Karena dengan belajar kita dapat menambah ilmu. Oke. Miss mulai dulu pembelajaran dari kelas 1. Untuk kelas 1, anak kelas 4, kita bisa hening dulu. Miss kasih dulu materi untuk anak kelas 1, oke? Oke, pembelajaran hari ini mengenai letak benda. Letak benda. Di sini Miss mau tanya, siapa yang tahu apa itu letak? Kayak mana letak itu? Oke, ada lagi? Oke, Miss kasih gambar ya letak itu. Miss kasih contoh. Oke, Miss kasih contoh. Di papan tulis Miss menggambar meja. Di meja ini ada kalian lihat benda yang lain? Oke, benar, ada gelas. Lihat, perhatikan. Di mana posisi gelasnya? Ada di atas, ada di atas meja. Oke, ada di atas meja. Berarti letak permukaan gelas bawahnya dengan meja itu bersentuhan. Oke. Kalau dia letaknya di atas berarti menggunakan on. Ini menyatakan letak benda di atas. Oke, di atas. Sekarang perhatikan lagi. Miss gambar meja lagi. Perhatikan. Oke. Lihat. Oke, lihat. Miss gambar meja dan gambar bola. Oke, benar. Perhatikan. Di mana letak posisi bolanya? Di bawah, benar. Letak bolanya
ada di bawah. Maka kalau letak benda di bawah, dia menggunakan under. Under ini menyatakan letak benda posisinya ada di bawah. Oke. Miss gambar dulu gambar lemari. Oke, lemarinya terbuka ya pintunya. Oke, perhatikan. Ini ada gambar lemari. Di dalamnya ada apa nak nampaknya? Buku, benar. Ada buku. Lihat posisi bukunya. Posisi bukunya ada di luar lemari atau ada di dalam lemari? Iya, benar. Posisi bukunya ada di dalam lemari. Berarti kalau dia setiap benda yang ada di dalam, mau itu di dalam tas, di dalam lemari, di dalam laci, di dalam gelas, di dalam letaknya itu menggunakan in. Oke. Berarti kita belajar apa sekarang? Belajar letak. Di sini kita belajar tentang on, yaitu di atas. Under tadi apa nak? Ya, di bawah. Kalau ini menyatakan letak benda di dalam. Oke, dicatat dulu ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Karena tidak ada yang mau bertanya, Miss kasih dulu materi untuk anak kelas 4. Oke. Ayo, perhatikan anak kelas 4. Miss mau kasih contoh dulu. Kita belajar tentang gaya di sekitar kita. Perhatikan. Miss mau kasih contoh. Perhatikan ya. Ayo, 2 orang dulu maju ke depan kasih contoh. Oke, perhatikan. Lihat, Miss ngapain nih sekarang? Iya, mengangkat benda. Lihat, Miss ngapain nih sekarang? Mendorong benda. Oke, mendorong benda. Perhatikan, dari yang kalian lihat, apa yang dapat kalian simpulkan dari yang sudah dipraktekkan di depan? Apa? Ada yang mau ngasih jawaban? Iya, letak bendanya berubah, boleh, benar. Dari posisi awal ke posisi yang baru, oke, bisa. Ada lagi? Apa? Bergesek. Apanya bergesek? Oh, benda dengan lantai. Itu waktu didorong atau diangkat? Iya, benar, waktu didorong. Ayo, siapa lagi? Nggak ada? Ada lagi yang mau ini mengasih jawabannya? Oke, hari ini kita belajar tentang gaya. Berarti gaya ini dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Selalu kita gunakan, selalu kita lakukan. Oke. Ayo, Miss mau tanya. Apalah arti dari gaya yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian kasih tahu tadi? Letaknya berpindah, oke. Tadi ada yang permukaannya bergesek tadi, oke. Ayo, ada lagi? Ayo, siapa yang bisa ngasih penjelasan sama Miss Gaya itu apa gitu? Nggak ada? Ada? Oke. Miss mau menyatakan, oke. Gaya adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yang membutuhkan energi dalam tubuh. Iya. Oke. Karena gerak itu dihasilkan oleh tubuh atau tidak? Dihasilkan dari tubuh atau tidak? Iya, benar. Ayo, Miss mau buat dulu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bisa? Oke, baik. Di sini itu gaya apa? Gaya yang tadi yang dicontoh, yang dilakukan itu gaya dorong itu apa? Baru yang kalian bilang bergesek itu apa? Buat dulu contohnya. Oke. Anak kelas 2 udah siap catatannya tadi?
Udah. Contoh ya. Contoh. Perhatikan. A glass on the desk. Is on the desk. Ayo, perhatikan dulu ya. A glass is on the desk atau table pun boleh, oke? Sebuah gelas. Apa on tadi? On. Oke ya, di atas meja. Oke, benar. Ayo, nomor apa dulu ya? Under. Under tadi apa? Di bawah, benar. Oke. Di bawah berarti a ball is apa tadi di bawah? Tadi Miss bilang under. Oke. Under the chair. Sebuah bola di bawah chair apa? Iya, kursi, bukan meja tapi kursi. Oke. Jangan pula Miss bilang semua bilang meja. Ayo, perhatikan lagi. Kita gunakan apa lagi? In. Oke. A book is apa tadi di dalam bahasa Inggrisnya? In. Oke, in the bag. Buku di dalam tas. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa, Nak? Iya, apa itu? Under ya? Mau contoh under lagi? Oke. Lihat. Tadi contohnya a ball is under the chair. Bola ada di bawah kursi. Oke, mau contoh apa? Bendanya. Oke, pensil mau. Oke, pensil berarti a pencil is apa? Under the di bawah apa? Oke, di bawah kursi berarti the chair. Oke, sampai sini bisa paham anak kelas 2? Paham, Nak? Oke. Kalau paham, Miss mau kasih dulu soal dikerjakan, boleh dikerjakan dengan teman satu mejanya. Dikerjakan. Oke, Miss kasih soal dikerjakan, oke? Bisa ya? Oke. Udah siap anak kelas 4? Udah siap? Oke. Siapa yang bersedia memaparkan hasil diskusinya ke depan? Oke, kelompok 2. Oke, terima kasih. Ayo, applause dulu untuk kelompok 2. Benar ya yang mereka paparkan ya. Karena mereka menjelaskan juga, dikasih contohnya, dipraktekkan mereka dalam kehidupan sehari-hari juga dikasih tahu apa itu gaya yang sering digunakan, oke? Yang mempermudah dalam beraktivitas. Oke, lanjut. Oke, untuk kelas apa? Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 4, sorry untuk kelompok 4. Oke, ayo applause. Oke, berarti hasil belajar kita hari ini apa? Hasil diskusi. Yang kalian bisa dari hasil diskusi itu apa yang kalian dapat? Dari yang udah dipaparkan teman kalian mengenai hasil diskusi mereka, dari yang udah Ibu jelaskan, Miss jelaskan, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai gaya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Oke, benar. Berarti gaya dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, banyak kegunaannya, banyak bisa mempermudah pekerjaan manusia. Oke, sudah. Oke, Miss mau lihat dulu
hasil dari kelas 2. Siapa yang udah siap, nak? Angkat tangannya. Oke, kalau sudah boleh dijawab ke depan. Ayo, siapa yang mau? Oke, benar. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, ayo aplaus dulu untuk temannya. Oke, berarti pembelajaran kita tentang letak benda ini bisa dipahami? Oke, bisa. Berarti sudah tahu kan? Kalau misalnya letak benda itu di atas itu menggunakan apa? Di bawah, menyatakan benda yang di bawah, yang di dalam. Sudah? Sudah. Berarti apa? Apa kesimpulannya hari ini? Bahwa kita sudah dapat mengetahui posisi pada benda letaknya. Oke, bisa? Bisa, oke. Baik. Pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 dan kelas 2 sudah sangat bagus. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kerjasamanya karena mau belajar bersama dengan anak kelas 1 biarpun gurunya menerangkan secara bergantian. Terima kasih untuk perhatiannya juga, terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Miss mau kasih kata-kata dulu, kata-kata motivasi yang membangun. Kalau kita mau pintar, kalau kita mau tahu apa yang nggak kita tahu menjadi tahu, itu apa? Apa yang mau kita baca? Buku. Bukan HP. Bisa dari HP asalkan dipakai, dimanfaatkan dengan yang positif. Contohnya, mencari buku ini bisa dari Google, mencari ini bisa. Apa yang nggak tahu boleh ditanya, boleh dicari tahu di Google boleh. Tapi bukan berarti itu alasannya untuk bermain HP, benar. Tidak boleh ada yang bilang nggak ada buku di rumah. Enggak ya, nak. Semuanya sudah ada, mau itu digital, mau itu buku secara fisiknya juga udah ada. Buku pelajaran itu pun boleh diulang-ulang di rumah, dibaca-baca, yang dikerjakan hari ini juga boleh diulang-ulang. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Ayo, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa, satu orang mimpin doa. Ayo, ketua kelasnya. Tadi udah dari kelas 4, sekarang di kelas 1. Oke. Amin. Oke, terima kasih ya, Bang. Oke. Ayo, siapkan. Oke, hati-hati ya. Yang mau pulang tunggu orang tuanya yang biasa dijemput, oke? Oke, sampai ketemu ke pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya dipelajari di rumah, oke? Mengenai apa? Anak kelas 4. Iya, manfaat dari gaya. Kelanjutannya lagi ya. Oke. Terima kasih.